Egy Maulana Fikri harus absen melawan Australia karena mengalami cedera dan harus dicoret oleh Patrick Kluivert bersama 6 pemain lainnya. Karena seperti kita tahu, kalau PSSI hanya akan mendaftarkan 23 pemain saat bertandang ke markas timnas Kanguru. Nah, dengan 23 pemain yang nantinya akan dibawa oleh Coach Patrick untuk menghadapi Australia, membuat media-media internasional makin yakin kalau Indonesia bisa mencuri poin di kandang Kanguru. Apalagi Kevin Dix sudah 100% pulih dari cedera. Dan tambahan 4 pemain seperti Oleh Romani, Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupessy diyakini akan membuat timnas makin kuat lagi. Bahkan media-media Belanda percaya Indonesia akan tampil menggila di sisa babak round 3 ini. Siapa yang gak senang main di Indonesia yang rakyatnya begitu mencintai sepak bola? Tanya saja para pemain keturunan yang udah main di timnas seperti Kevin Dix dan Oleh Romani yang baru-baru ini gabung ke skuad Garuda, hingga yang udah lama seperti Shandy Walsh. Tak ada penyesalan sama sekali bermain bagi Indonesia. Sebaliknya, mereka begitu bangga mewakili Indonesia dengan dukungan yang begitu luar biasa. Sehingga, jadi tak mengherankan kalau ada tawaran untuk gabung timnas, banyak pemain jarang ragu untuk menolak. Bahkan dengan cepat langsung menjawab, "Ya, oke, aku mau main untuk Indonesia." Seperti yang baru-baru ini disampaikan Verdong dalam podcastnya di channel The Highway. Bagi Verdong, cukup mudah untuk memilih Indonesia. They asked you to play for Indonesia. And what was your first reaction when they called you if you wanted to play for Indonesia? I said directly yes. Yeah? Yeah. No thinking. I had the No same. thinking. Oh wow. I didn't have to think about it. Really? Why? Because I already had the feeling that football is growing there, and I think Tom was already there and more players, so the choice was a little bit more easier for me. You knew already some Yeah. players. Apa yang dialami Kelvin, Tom Hay, dan masih banyak pemain keturunan yang udah main untuk Indonesia inilah yang sepertinya saat ini juga dirasakan para pemain keturunan lainnya. Ada harapan besar bagi mereka untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia. Dengan melihat betapa gilanya gairah sepak bola dan cinta di sini, serta perkembangan timnas Indonesia. Omong-omong soal perkembangan sepak bola Indonesia, di awal tahun 2025 ini, PSSI telah melakukan gebrakan ugal-ugalan. Bahkan tak sedikit yang terkejut ketika Pak Erik menghentikan Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, bahkan sempat membuat gaduh kalangan fans Indonesia. Namun, setelah Pak Erik memperkenalkan sejumlah pelatih, mulai dari Patrick Kluivert, Janny Lanzat, Alex Pastoor, hingga penasehat teknik Jordi Cruyff, kini membuat mereka mulai sadar mau dibawa kemana arah sepak bola Indonesia. Karena seperti kita tahu, Pak Erik jelas punya alasan jelas ketika mengambil keputusan dan dia ingin melihat Indonesia bisa mencapai mimpinya, yakni bermain di Piala Dunia. Dan kini, dengan segala perubahan yang ada pada skuad timnas Garuda Merah Putih, membuat media-media internasional makin yakin kalau Indonesia ini bisa tembus ke Piala Dunia 2026. Dan banyaknya pemain keturunan Belanda dalam skuad Garuda membuat mereka terasa tidak asing bagi publik sepak bola Eropa, terutama di negeri kincir angin. Dari total 30 pemain, 17 diantaranya memiliki darah Belanda, sementara 1 pemain berdarah Spanyol dan 1 lainnya keturunan Italia. Beberapa nama dalam daftar ini bahkan pernah memperkuat tim muda Belanda, seperti Oleh Romani, Justin Hubner, Kevin Dix, Tom Hay, Maarten Pas, Kelvin Verdong, dan Shandy Walsh. Selain itu, banyak dari mereka adalah lulusan akademi top Eredivisie seperti Feyenoord, Utrecht, AZ Alkmaar, Vitesse, dan NEC Nijmegen.
Dan hal itulah yang membuat media-media Belanda sangat yakin kalau Indonesia bisa mencuri poin di kandang timnas Australia pada 20 Maret mendatang. Tujuh pemain dicoret, Coach Patrick hanya bawa 23 pemain. Menjelang laga, Clever telah menentukan 27 pemain, ditambah 3 pemain lagi setelah Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dean James menyelesaikan proses perpindahan federasinya, yang berarti ada 30 pemain yang hendak dibawa. Namun demikian, daftar pemain tersebut berkurang menjadi 29 pemain, seiring dengan pencoretan Egy Maulana Fikri. Dan Pak Erik telah menjelaskan mengapa Egy Maulana dicoret dari skuad timnas Garuda. Dan alhamdulillah approval berlalu dari AFC dan FIFA untuk pindah federasi untuk Joy, Emil, dan Dean sudah tuntas kemarin. Jadi mereka masuk ke slot 30 pemain. Sayang Egy cedera. Jadi 29 pemain yang berangkat. Nanti akan dipilih lagi 23 pemain, ungkap Pak Erik. Sebelum Egy, sudah ada 2 pemain yang dipastikan tidak bisa bermain melawan Australia, yaitu Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun. Keduanya mendapatkan larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning dan juga skorsing kartu merah dari laga sebelumnya. Sebagai pengingat, Hubner di kartu merah pada laga melawan Arab Saudi pada November lalu, selagi Oratmangun menerima kartu kuning. Dengan demikian, Clever perlu mencoret 4 pemain lagi dari daftar 27 pemain yang ada pada saat ini setelah Egy, Hubner, dan Oratmangun dipastikan tidak bisa bermain. Sementara itu, gabungnya Emil Audero membuat nama-nama seperti Hernando Ari atau Nadeo Argawinata kemungkinan besar akan dicoret. 3 pemain lainnya kemungkinan adalah para pemain yang kalah saing di sektor-sektor lain. Nama-nama seperti Shane Patinama, Hoki Caraka, Muhammad Ferrari rentan dicoret oleh Coach Patrick. Indonesia gak akan berjuang sendirian di kandang kanguru. Sementara itu, soal dukungan supporter, ya udah pasti tim Garuda gak usah khawatir karena ada La Grande dan ratusan fans lain yang siap untuk membuat tribun di Sydney Stadium bergemuruh. Bahkan saking niatnya nih, La Grande bakal membuat koreo khusus di Stadion Sydney, yang mana itu diungkapkan oleh salah satu pentolan La Grande dalam sebuah interview di salah satu podcast tanah air. Australia juga ketar-ketir di sana nanti. Ya, karena kemarin di GBK kan yang lawan Jepang kan yang ada yang Godzilla sama Gundala. Tapi kan mungkin karena away nggak bisa semegah itu ya. Karena kan pertama kita nggak bisa datang hari sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman La Grande atau Ultras Garuda kan udah datang ke stadion dari jauh-jauh hari. Sedangkan kita kan harus datangnya di hari itu dan hanya punya 2 jam persiapan. Jadi kita akan keep it simple, tapi kita pastikan akan menjadi luar biasa. Dan untuk Chen-Chen juga udah disiapkan. Ada di Instagram kita dan memang itu akan kita nyanyikan di stadion non-stop nanti selama 90 menit. Lebih lanjut, perihal biaya tentu hal itu sudah dipikirkan oleh semua, di mana Unggul Indra selaku presiden dari La Grande Indonesia, yang mana pasti itu nggak akan murah. Namun kembali lagi, terkadang kecintaan mampu mengalahkan semuanya. Untuk paket nonton langsung di Australia, kami sudah buka dari awal tahun, biayanya 15 juta per orang. Sampai saat ini udah 3 orang yang visanya berhasil dan siap berangkat ke Australia. Ada 5 orang yang ditolak visanya. Agenda nanti tanggal 19 Maret 2025 ada City Tour dan dilanjut acara buka puasa bersama dengan teman-teman Garuda Australia. Tanggal 20 Maret 2025 nonton pertandingan timnas, kata Unggul Indra dikutip dari republika.com.
Dan terlepas dari apapun, 2 laga bulan Maret ini adalah laga yang sangat krusial. Maka dari itu, Coach Patrick harus benar-benar mempersiapkan skuad terbaiknya untuk bisa tampil maksimal. Minimal bisa dapatkan 4 poin lah, atau syukur-syukur bisa sapu bersih semua laga. Dan jika Indonesia bisa sapu bersih semua laga di bulan Maret ini, Mimin yakin bulan Juni nanti akan banyak kejutan-kejutan lainnya. Termasuk gabungnya para pemain grade A yang selama ini susah didapatkan oleh PSSI. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.